tangannya, hampir semua bidang menjadi ladang bisnis yang subur. Tidak hanya demi keuntungan semata, tetapi juga untuk memajukan bangsa lewat olahraga. Memberikan yang terbaik menjadi komitmennya, baik dalam bekerja maupun untuk keluarga. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan pebisnis andal Erick Thohir dalam Satu Indonesia. Oke, Pak Erick siap? Kece banget memang. Masih bisa lumayan. Masih bisa lumayan. Gitu. Silakan duduk Pak Erick. Satu Indonesia kali ini terasa begitu spesial karena kita kedatangan di net ini ada seorang pebisnis handal Erick Thohir. Apa kabar? Baik, Pak Erick? baik, terima kasih. Kece banget tadi. Sekali ini langsung masuk. Masih lumayan. Ini masih sering main basket? Sekarang karena udah gemuk udah berhenti. Oh gitu? Udah nggak pernah main basket lagi? Nggak pernah. Tapi Lebih masih ke oke. olahraga yang mudah aja, renang. Terus? Kadang-kadang ya lari itu Oh, aja. yoga juga saya dengar. Yoga cuman udah berhenti sebulan. Oke, nah Pak Erick bicara mengenai basket, Anda ini kan membuat klub Satria Muda Pertamina, kemudian juga membuat Indonesia Warriors, pernah juga jadi ketua Perbasi, kemudian juga sempat punya saham di tim NBA yaitu di Philadelphia 76ers. Nah sebetulnya apa sih yang membuat Anda itu begitu cinta dengan basket sampai punya semua ini? Di olahraga itu kita banyak diajarkan bagaimana kita itu berkompetisi dengan sehat. Bagaimana kalau kita jatuh, kalah, tapi mesti latihan lagi, mesti kembali lagi, mesti fight lagi. Kita diajarkan bagaimana kita bekerja sama, bagaimana bisa jadi leader. Itu yang kenapa saya cinta olahraga secara menyeluruh. Tidak saja karena di bisnisnya, tapi tentu pada saat ini juga di organisasinya. Nah kecintaan Anda pada olahraga ini kan memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Nah baru-baru ini juga Mahaka Sports itu menyelenggarakan Piala Presiden dan juga Piala Jenderal Sudirman. Ya. Kedua piala ini memang banyak sekali dapat apresiasi publik. Nah strategi apa yang waktu itu Anda terapkan untuk mensukseskan kedua turnamen ini yang menjadi angin segar bagi para pecinta sepak bola di Indonesia? Saya rasa kuncinya itu kan bagaimana kalau kita diberi kesempatan itu memberikan yang terbaik. Kita mesti berkoordinasi dengan semua yang berkepentingan. Ingat, kita hidup tuh di Indonesia. Jadi birokrasinya tebal banget. Banget. Iya kan? Jadi kalau ada pihak-pihak yang tidak kita ajak bicara, nanti akhirnya banyak tersinggungnya. Nah, kita coba semua komponen yang ada ya dari pihak pemerintah, PSSI, dari BOPI, kepolisian, klub-klub kita ajak bicara. Niatnya ini ingin menggairahkan kembali. Apalagi kalau kita lihat kan seperti Piala Sudirman itu kan luar biasa responnya, ya kan? Bagaimana itu akhirnya bergairah, masyarakat juga ikut proaktif lagi. Ya baik berdagang, ikut partisipasi nonton dan lain-lain. Sebenarnya yang penting itu kan jangan turnamen ya, justru kita mesti bangun liga dan tim nasionalnya. Perlu apa? Tadi manajemen yang profesional, transparan, birokrasi yang mendukung dan juga funding yang jelas. Supaya visi sepak bola Indonesia, bagaimana kita mesti menjadi yang terbaik lagi di Asia Tenggara secara liga dan pun tim nasional. Makanya itu Nah, Anda itu. juga kemarin tuh mengirim atau mengutus 3 pemain sepak bola dan juga pelatih Persib, Jajang Nurjaman untuk berlatih ke Inter Milan. Nah itu bagian kecil aja. Saya lihat kan kalau kita mau bangun olahraga Indonesia, yang terpenting itu kan 2, kepelatihan dan pembinaan atlet muda. Kita ini secara skill belum maksimal. Itali adalah suatu negara yang bermain sepak bola dengan sistem defense. Oke, cocok sama kita? Menurut saya, kalau defense-nya bagus, paling enggak kalahannya agak terjaga. Jadi mungkin menangnya gitu.
beliau tuh lebih sangat mencintai olahraga dan yang terutama mencintai Indonesia, karena kadang-kadang dengan kesibukan kita, saya dan Mas Erik ya memang kadang-kadang kalau buat Indonesia tuh selalu ada waktu. Dia juga suka kalau anak didiknya itu pada sekolah. Ya oke, basket tuh bagus, tapi pendidikan diutamakan. Dia yang semangat sekali untuk memajukan basket dengan motonya yang juara Indonesia juara, yang ingin sekali membawa olahraga khususnya kalau di kami basket bisa basket Indonesia bisa bersuara di luar negeri. Nah, Pak Erik ini kan juga sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia. Nah, kira-kira saya ingin tanya nih, salah satu elemen dunia olahraga kita itu bisa sukses adalah sports management yang baik. Elemen apa saja yang harus diperhatikan dalam sports management yang baik? Sports management itu baik kalau SDM-nya baik, punya knowledge, punya professionalism. Jangan hanya orang-orang birokrat terus yang masuk, tetapi kasih kesempatan anak-anak muda ini. Sports management yang baik terutama terhadap atlet-atlet kita yang sudah pernah mengharumkan nama bangsa dan ya mbok ya dihargai sampai kapanpun gitu loh, Pak Erik. Para atlet-atlet yang punya nama besar ini seyogyanya pemerintah memberi kesempatan bekerja. Tetapi atletnya sendiri mesti punya komitmen juga mandiri. Kebanyakan juga kan atlet-atlet di kita sendiri ketika mereka masih berprestasi, mereka juga tidak menyiapkan diri. Contohnya kayak gimana? Ya, banyak sekali mereka yang pas punya dananya dihambur-hamburkan. Ketika mereka punya kesempatan sekolahnya ditinggalkan. Jadi jangan melihat sisi glamournya, oh ini banyak uang, tapi berapa banyak yang setelah mereka pensiun itu bisa sustain, bisa sukses. Nah itu yang kita mesti jaga. Asian Games kan akan berlangsung 2018 tuh Pak. Ini hajatan yang luar biasa sekali untuk Indonesia. Nah, perwakilan Komite Olimpiade Asia, OKA juga kan baru datang gitu. Nah, bagaimana tanggapan mereka sejauh ini? Karena saya masih ingat Pak Erik di bulan November atau Oktober gitu sempat bilang bahwa kita belum bisa banyak bicara nih tentang venue dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya sekarang seperti apa reaksi mereka? Ya, sekarang optimis. Oh ya? Presiden sendiri memimpin rapat terbatas sebanyak 2 kali. Memake sure bahwa Asian Games ini harus berjalan. Dan memang gini loh, kita sebagai bangsa ini kapan lagi dikasih Asian Games? Kalau dulu tahun 62, saya juga belum lahir. Ya kan? Ya. Sekarang kan buat generasi yang sekarang ini, dengan adanya Asian Games itu sesuatu yang luar biasa. Dan hanya 5 negara di Asia yang pernah mendapatkan Asian Games selama 2 kali. Jadi kan kita negara besar. Misalnya nih Pak Erik, tiba-tiba posisi Menpora itu terbuka. Pengalaman Anda di bidang olahraga sebenarnya sudah lama sekali gitu. Kembali di Satu Indonesia bersama dengan pebisnis Erick Thohir. Pak Erik, radar bisnis Anda super tajam. Apa ini karena memang Anda sudah lahir di keluarga bisnis atau memang ini merupakan passion Anda? Mungkin karena lahir di keluarga bisnis. Kehidupan keluarga itu memang sangat berpengaruh ya di semua orang. Saya rasa ya saya bisa bisnis seperti itu juga karena satu memang bapak saya bekerja lalu berbisnis, ibu saya juga berbisnis. Mau tidak mau ya kita mengikuti kebiasaan sehari-hari mereka yang akhirnya ya kita ke situ juga gitu. Kalau mau jadi pebisnis ulung itu kuncinya apa ya Pak Erik ya? Kita mesti tahu ekspertis kita di mana. Oke. Yang kedua, kita harus bisa kerja keras. Ya, fighting spirit itu penting. Ya, ketiga luck. Ketiga luck. Tetapi penting juga kita membentuk ekosistem pertemanan ataupun berpartner yang memang bisa membangun usahanya jadi lebih baik. Pak Erik, selama ini kalau misalnya kita dari luar, bisnis Anda semuanya berjalan mulus. Memang demikian atau Anda juga pernah mengalami? Kayak pada saat ini kayaknya di industri yang print itu sangat berat.
Karena sangat digitalisasi berat. itu. Ya, sangat berat. Ketika 98 bisnis di perusahaan kayak advertising Yes. itu mesti tutup. Karena 98 siapa mau pasang iklan? Anda nggak pernah merasa down ya Pak Erik? Kalau orang dagang mesti siap. Kan yang membedakan profesional sama pengusaha begitu. Iya. Kalau profesional kan menjalankan, Iya. mesti punya tanggung jawab sebagai pemimpin. Iya. Tetapi resikonya sebagai entrepreneur itu jauh lebih besar daripada seorang profesional. Karena dia bertanggung jawab secara menyeluruh. Kalau sampai perusahaannya kolaps, kan sebagai pemilik yang paling bertanggung jawab utama gitu. Tuh. Berarti untuk menjadi seorang pengusaha yang tangguh itu mentalitas seperti apa yang harus dipegang? Kalau saya ngelihat ya selalu terus belajar, selalu terus beradaptasi. Karena perubahan ini cepat sekali. Tetapi ketika kita tidak bisa mengantisipasi perubahan, lebih baik kita juga mundur. Cari yang di usaha yang kita yakin bisa kita berpartisipasi. Karena emang luar biasa kompetisinya. Malah di industri TV pun dengan nanti eranya live streaming macam-macam, bukan tidak mungkin ya cara menonton TV itu berbeda. Nah, Pak Erik kan juga punya bisnis media. Biasanya masyarakat itu kan sekarang sudah mulai kritis gitu. Wow, punya bisnis media, ini netralitasnya gimana? Nah, bagaimana Anda menjaga netralitas itu agar audiens tetap percaya? Karena frekuensi itu publik, kita juga mesti bertanggung jawab kepada publik. Nah, kalau saya, kembali saya tidak membicarakan pengusaha yang lain. Iya. Saya rasa saya salah satu pengusaha media yang paling jarang muncul di media saya. Saya selalu muncul di media teman atau di media orang. Karena kenapa? Saya percaya saya tidak perlu muncul di media saya. Kenapa? Sudah diliput juga dengan orang. Gitu. Dan penting sekali kita sebagai pengusaha media juga mesti bertanggung jawab dengan kontennya. Ya, apalagi kalau kita terlibat dalam politik. Atau partai, penting sekali. Anda tidak tertarik masuk politik? Enggak. Ini pun jadi ketua KOI sebenarnya pusing. Pusing kenapa, Pak Ya, Erik? karena memang tidak terpikir. Karena ini kan jabatan ini baru terjadi kira-kira berapa bulan yang lalu ketika banyak pihak meminta, pemerintah meminta karena harus menyelamatkan Asian Games. Untungnya di KOI ini kan NOC itu seperti IOC. Kita bekerja dengan pemerintah, tapi kita itu tidak di bawah pemerintah. Ya kan, saya tidak bisa dipecat oleh pemerintah. Iya. Saya mengundurkan diri, ataupun nanti member saya dan internasional melihat saya capable atau tidak gitu. Memang Anda tidak pernah mau bekerja untuk Enggak, pemerintah? KOI itu tidak, KOI itu di bawah IOC. Iya. Gitu. Jadi IOC kan domainnya dunia. Iya, maksud saya adalah misalnya nih Pak Erik, tiba-tiba posisi Menpora itu terbuka. Pengalaman Anda di bidang olahraga? Jangan, nggak usah, ngapain. Misalnya Presiden Jokowi yang minta. Enggak, janganlah. Atau presiden berikutnya. Jangan. Kita dagang aja. Kita dagang Ya. aja. Oke. Karena nanti kalau semua generasi muda ikut politik, yang dagang siapa? Nanti yang dagang suruh orang asing di sini. Jangan dong. Ya kan? Berarti kalau misalnya saya bicara mengenai misalnya ditawarin menjadi ketua umum PSSI juga nggak mau. Nggak mau. Oke, baik. Kita akan masih bincang-bincang dengan Erick Thohir, jangan kemana-mana, tetap di Satu Indonesia. Ya mudah-mudahan karena sekarang Erick Thohir yang punya, mudah-mudahan pada support kita sekarang gitu. Ya kan? Ini kan masa Amin. support yang dipunyain orang lain. Iya, Ya jangan kan? dong. Masih di Satu Indonesia bersama dengan pebisnis handal Erick Thohir. Nah, Pak Erik, di sela-sela bisnis Anda yang super bejibun, bagaimana Anda menghabiskan waktu dengan keluarga Anda, Ibu Lisa dan anak-anak? Jadi saya tahu jadwal libur anak saya sampai bulan Agustus kapan saya tahu. Oke. Karena kita kan tidak mau dipanggil paman, Iya, iya kan? Paman Erik, Gitu. udah nggak kenal karena nggak pernah ketemu. Nah, itu yang kita coba balance lah. Walaupun pasti saya mesti berterima kasih juga kepada istri dan anak-anak saya yang bisa menerima. I see. Nah, kita juga sebagai bapak mesti tanggung jawab. Jangan dibalik hanya mereka bisa menerima terus, kitanya nggak mau berusaha adjust ke dalam
kompleksiti itu gitu. Pokoknya harus seimbang lah kehidupan Iyalah. keluarga dan kerja. Ini ada tantangan 3 generasi, Pak Erik. Ada orang yang bilang ke saya, generasi pertama itu biasanya merintis, itu ayah Anda, Teddy Thohir. Generasi kedua Anda paham tuh apa yang namanya makna kerja keras, apakah meneruskan bisnis atau bikin bisnis sendiri. Nah biasanya generasi ketiga ini nih, Yang Pak Erik, ngancurin. ya tinggal menikmati bahkan menghabiskan hasil kerja keras. Ya. Anda sepakat dengan hal itu? Sepakat. Karena kenapa? Generasi ketiga itu sudah dilarikan silver spoon. Yes. Akhirnya dia punya fighting spiritnya tidak di situ. Jadi saya juga tidak bisa membilang nanti generasi ketiga saya atau generasi ketiga Thohir atau generasi kedua saya bisa sukses, saya tidak tahu. Saya hanya bisa mencoba meminimize supaya tidak gagal. Berarti anak-anak Anda tuh Cuma belajar 2. apa dari Anda? 1 education. Yes. Yang kedua karakter. Saya tidak janjiin uang. Kalau kita janjikan itu semuanya serba kecukupan nantinya, is not guarantee mereka bisa survive. Jadi nggak ada tuh yang namanya unlimited credit card tuh nggak ada? bisa. Sekian. Wow. Gitu. Karena kalau tidak didik seperti itu, mereka nggak akan bisa siap. Pernah nggak Contoh sih? misalnya, baru kemarin cerita. Dad, abang mau beli topi, cuman harganya segini. Tapi kalau pre-order sih gini, jadi saya pre-order katanya. Harganya 60% lebih murah. Ya, biarin aja sudah berpikir seperti itu. Oh wow. Ya kan? Nah, ya ini kan contoh. Ya, kemarin dia bilang, iya nih, ya lucu sih. Saya mau beli sepatu ini, tapi mahal. Jadi saya bilang bekas. Kan kalau di online sekarang udah boleh. Serius, Boleh anak beli. Erik Thohir Ya beli nggak bekas. apa-apa. Beli benar dia, beli yang bekas. Ya. Tapi pernah dipanggil pelit nggak? Ada di pelit nih gitu. So far enggak. Oke. Karena yang penting balance lah. Dalam hidup itu balance. Karena kenapa? Yang penting kita menanamkan diri ke mereka bahwa ini semua ada batasnya. Pak Erik kan anak Anda kalau nggak salah suka Juventus. Anda sebelah suka Arsenal. Terus akhirnya ke Inter Milan. Itu ceritanya gimana? Jadi saya suka Inter. Ya. Anak saya yang satu suka Juventus, yang satu suka Inter. Oke. Ya kan? Kan anak lakinya dari 4 anak, 2 laki 2 perempuan. Iya. Nah, ya tentu ya kita tidak bisa memaksa kan. Apalagi kalau di Liga Inggris saya suka Arsenal, yang satu suka Liverpool, yang satu suka Manchester United gitu. Tapi karena waktu itu terus jadi punya Inter, saya bilang nggak boleh, nggak mungkin. Gitu. Kamu punya bapak, kamu tidak hormati. Oke. Jadi mau nggak mau, ya udah dia jadi Inter juga sekarang. Dia jadi Inter juga. Jadi mudah-mudahan juga sekarang penggemar sepak bola di Indonesia yang tidak support Inter, ya mudah-mudahan karena sekarang Erik Thohir yang punya, mudah-mudahan pada support Inter sekarang gitu. Ya kan, ini kan masa Amin. support yang dipunyain orang lain. Iya, ya jangan kan? dong. Oke, sekarang saya bicara mengenai Indonesia. Cita-cita besar Anda untuk Indonesia itu apa? Kita nih sebagai generasi yang lebih senior, justru mempersiapkan generasi berikutnya mesti bisa lebih compete dengan globalisasi ini. Makanya tadi saya udah bilang juga ke anak saya, kuncinya itu di pendidikan, education. Tanpa pendidikan kita tidak bisa compete. Sepakat. Ya kan? Yang kedua, bagaimana kita juga mesti dibangun lagi fighting spirit daripada generasi muda di kita. Karena kalau menurut saya bukan melihat generasi saya lebih bagus, tetapi dengan serba yang lebih mudah, generasi kita, generasi di bawah saya menurut saya dimanjakan. Pertanyaan terakhir nih, Pak Erik. Pak Erik kan udah, ya maksudnya bisa dikatakan salah satu pebisnis paling top di Indonesia gitu. Enggak lah, Pak Erik. banyak lah. Masih ada nggak sih mimpi yang ini belum kesampaian nih gitu? Ya, kalau saya menjalankan saja. Tetapi ketika ada opportunity, pasti kita akan ambil. Jadi kita mesti lihat bagaimana juga opportunity bisnis, kan masih umur sekian. Mudah-mudahan 44 tahun lagi 90 masih hidup katanya. Kan mesti dagang gitu. Apalagi filosofinya kan terus kalau bisa ini growing. Yes.
Ya kan makin banyak yang kerja, kan makin bagus gitu. Iya. Oke. Apalagi sekarang kan kita udah mulai tantangan itu kan masyarakat ekonomi ASEAN sudah terjadi loh sekarang. Kita mesti mikir ke sana gitu. Baik, terima kasih banyak Makasih. Pak Erick Thohir sudah bincang-bincang di Satu Indonesia, luar biasa inspirasional. Kira-kira siapa lagi tokoh nasional kita yang akan saya ajak bicara minggu depan? Jangan lupa untuk saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Minggu malam. Saya Marisa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak Pak Erick. Makasih.